Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Atika Syani dengan NIM 24650082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perangkat pada mikrokontroler. Oke, jadi berdasarkan arsitektur memori, mikrokontroler dibagi menjadi arsitektur Harvard dan von Neumann. Pada arsitektur Harvard, memori program dan data dipisahkan sehingga proses eksekusinya itu lebih cepat. Sedangkan arsitektur von Neumann menggunakan satu jalur memori yang lebih sederhana dalam perancangannya. Lanjut, berdasarkan lebar data, mikrokontroler dibagi menjadi 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Mikrokontroler 8 bit memiliki kemampuan pengolahan data yang sederhana, sedangkan mikrokontroler 32 bit mampu menangani proses yang lebih kompleks dan lebih cepat. Nah, AVR merupakan keluarga mikrokontroler 8 bit yang banyak digunakan di dunia pendidikan dan hobi. Mikrokontroler ini dikenal menjadi arsitektur yang cepat, mudah diprogram, serta didukung dokumentasi yang lengkap, terutama melalui platform Arduino. Beberapa contoh mikrokontroler AVR adalah ATmega 328P, ATmega 2560, dan ATtin 85. Ketiga mikrokontroler ini sama-sama berbasis AVR 8 bit, namun memiliki perbedaan pada kapasitas memori, jumlah pin, dan tingkat kompleksitas aplikasinya. Lanjut, ATmega 328P adalah mikrokontroler AVR 8 bit yang digunakan pada Arduino Uno. Mikrokontroler ini bekerja pada kecepatan hingga 16 MHz, memiliki memori flash sebesar 32 KB, serta dilengkapi peripheral seperti ADC 10 bit, PWM, UART, SPI, dan 12C, sehingga cocok untuk proyek skala kecil hingga menengah. Selanjutnya ada ATmega 2560, merupakan versi yang lebih besar dari ATmega 328P. Mikrokontroler ini memiliki memori flash yang jauh lebih besar, yaitu hingga 256 KB, serta jumlah pin input-output yang lebih banyak, sehingga cocok digunakan pada proyek yang lebih kompleks seperti Arduino Mega. Selanjutnya ada ATtin 85, adalah mikrokontroler AVR yang berukuran kecil dengan jumlah pin yang terbatas. Meskipun kecil, mikrokontroler ini tetap memiliki fitur penting seperti PWM dan ADC, sehingga sering digunakan pada aplikasi sederhana seperti sensor dan sistem mini. Lanjut, mikrokontroler pitch. Pitch merupakan keluarga mikrokontroler yang banyak digunakan di dunia industri. Mikrokontroler ini dikenal stabil dan handal, serta memiliki banyak modul bawaan seperti ADC, PWM, timer, dan sistem interupsi. Contoh mikrokontroler pitch yang sering digunakan adalah pitch 16F877A dan pitch 18F4550. Keduanya merupakan mikrokontroler 8 bit, namun pitch 18F memiliki fitur dan performa yang lebih tinggi dibandingkan pitch 16F. Oke, lanjut. Pitch 16F877A adalah mikrokontroler 8 bit dengan kecepatan hingga 20 MHz. Mikrokontroler ini memiliki memori flash sekitar 14 KB dan dilengkapi ADC 10 bit sehingga banyak digunakan dalam pembelajaran dan sistem kontrol industri skala kecil. Oke, selanjutnya ada pitch 18F4550. Dia merupakan mikrokontroler pitch yang lebih canggih dengan kecepatan hingga 48 MHz. Mikrokontroler ini mendukung USB 2.0 hingga sering digunakan pada perangkat yang membutuhkan komunikasi langsung dengan komputer. Slide selanjutnya membahas mengenai ARM Cortex-M. Ini adalah keluarga mikrokontroler 32 bit yang menawarkan performa tinggi dan fitur peripheral yang lengkap. Mikrokontroler ini banyak digunakan pada aplikasi industri, sistem real-time, dan perangkat modern. Selanjutnya, STM32F103 adalah mikrokontroler berbasis ARM Cortex-M3 dengan kecepatan hingga 72 MHz. Mikrokontroler ini memiliki ADC 12 bit, dukungan DMA, serta berbagai antarmuka komunikasi, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi, namun tetap hemat daya. STM32F407 merupakan mikrokontroler ARM Cortex-M4 yang dilengkapi unit floating point dan kecepatan hingga 168 MHz. Dengan fitur tersebut, mikrokontroler ini sangat cocok untuk aplikasi pengolahan sinyal, audio processing, dan robotika tingkat lanjut.
Mikrokontroler 8051 adalah salah satu arsitektur tertua yang masih digunakan hingga saat ini. Mikrokontroler ini memiliki struktur sederhana sehingga sering digunakan sebagai dasar pembelajaran konsep mikrokontroler. Selanjutnya, AT89S51 adalah mikrokontroler 8 bit berbasis arsitektur 8051 dengan memori flash sekitar 4 KB dan 32 pin input-output. Mikrokontroler ini cocok digunakan untuk latihan dan aplikasi kontrol sederhana. Lanjut, AT89C52 merupakan pengembangan dari AT89S51 dengan memori flash yang lebih besar yaitu 8 KB serta jumlah timer yang lebih banyak sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam perancangan sistem sederhana. Mikrokontroler IoT seperti ESP8266 dan ESP32 memiliki konektivitas nirkabel yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan mikrokontroler terhubung langsung ke jaringan tanpa modul tambahan. Lanjut, ESP8266 adalah mikrokontroler 32 bit dengan Wi-Fi terintegrasi dan kecepatan hingga 160 MHz. Mikrokontroler ini murah, mudah diprogram, dan banyak digunakan pada prototipe IoT sederhana. Lanjut, ESP-P32. Dia merupakan pengembangan dari ESP8266 dengan prosesor 2 core, dukungan Wi-Fi dan Bluetooth, serta peripheral yang lengkap seperti ADC dan DAC, sehingga cocok untuk aplikasi IoT yang lebih kompleks. MSP430 adalah mikrokontroler 16 bit yang terkenal sangat hemat daya. Mikrokontroler ini memiliki berbagai mode hemat daya dan sering digunakan pada perangkat berbasis baterai seperti sensor dan wearable device. Oke, kita masuk pada tahap kesimpulan. Yang pertama ada mikrokontroler AVR. AVR sangat ideal untuk pembelajaran dan sistem embedded sederhana menengah. Terus kesimpulan dari mikrokontroler pitch cocok untuk aplikasi industri skala kecil sampai menengah yang membutuhkan kestabilan dan keandalan. Selanjutnya, kesimpulan dari STM32 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa yang lebih tinggi. Selanjutnya, mikrokontroler 8051. Dia cocok sebagai mikrokontroler dasar untuk belajar arsitektur, namun kurang sesuai untuk aplikasi yang modern. Lanjut, mikrokontroler IoT, kesimpulannya, ESP8266 dan ESP32 adalah aplikasi terbaik untuk aplikasi IoT karena konektivitas wireless bawaan dan performanya yang kuat. Selanjutnya, mikrokontroler ultra low power. Kesimpulannya, MSP430 sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai yang harus bertahan bertahun-tahun. Nah, jadi setiap jenis mikrokontroler memiliki spesifikasi, kelebihan, dan kegunaan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan mikrokontroler harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, seperti performa, konsumsi daya, dan fitur yang dibutuhkan. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.